Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Deta dalam pembelajaran matematika kelas 5. Hari ini sudah masuk bab ke berapa? Ke-8 ya. 7 dan 8 itu jadi satu bab, yaitu tentang data. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Ya, semoga di rumah dalam keadaan sehat selalu dan alhamdulillah saat ini vaksin sedang dijalankan. Jadi kita nanti kalau sudah Bapak Guru sudah beberapa sudah divaksin, semoga kita nanti dalam bulan-bulan ke depan kita bisa masuk lagi di sekolah. Tentu anak-anak sudah kangen dengan kegiatan di sekolah. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Babnya adalah tentang cara pengumpulan data dan membaca data. Gitu aja ya tentang data. Langsung saja kita mulai ya anak-anak. Ya, pembelajaran hari ini ya Pak Deta ambil dari bukunya Pak Deta Generasi Matematika 5 untuk kelas 5 ya. Saya ambilkan dari situ. Yaitu tentang data. Oke, data itu apa? Pernahkah kalian melihat diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran? Tentu saja pernah bukan? Biasanya kita menemukan diagram-diagram tersebut di lingkungan kantor atau institusi formal. Formal itu yang resmi ya. Salah satu institusi negara yang selalu memanfaatkannya adalah Badan Pusat Statistika atau BPS yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan statistik. Diagram-diagram tersebut berfungsi untuk menyajikan data-data tertentu secara praktis sehingga mudah untuk ditafsirkan. Lantas, bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian menyajikannya, dan cara menafsirkan data-data dalam diagram tersebut? Berikut akan kita pelajari bersama-sama semua tentang pengumpulan, penyajian, penafsiran data atau yang sering kita sebut dengan pengolahan data. Gitu ya. Nah, kita satu bulan ini kita akan belajar tentang data. Tujuan pembelajaran menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar. Jadi atau tidak ada lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Kedua, menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram, dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Mungkin ada tambahan diagram lingkaran. Oke, gitu ya. Hari ini kita hanya akan belajar tentang pengumpulan data dan macam-macam bentuk data, membaca data. Hanya itu saja ya. Oke, kita mulai dari pertama adalah, ini kita taruh gambarnya di sini aja. Mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data itu ada 4. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian itu misalkan kita ingin mengetahui beberapa kepadatan lalu lintas di jalan umum. Jadi ini penelitian. Maka kita dapat melaksanakan penelitian dengan menghitung jumlah kendaraan yang lewat di depan rumahmu dalam suatu waktu, dalam satuan waktu ya. Mungkin 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, atau 1 hari. Ya semakin lama data akan semakin akurat. Jadi kamu setiap hari kalau kamu teliti setiap hari yang lewat, nanti akan ketemu, oh setiap hari itu kendaraan dilewat di rumah saya berapa itu pasti ada. Ya, bisa akurat semakin. Kalau cuma 1 jam, mungkin pas jam-jam sibuk rame, ya pas jam sepi itu kurang akurat. Jadi semakin lama data dikumpulkan akan semakin akurat tingkat hasil data tersebut. Contohnya gini, jenis kendaraan sepeda ada berapa ini? Iya, caranya membuatnya seperti ini. Ya, ini contohnya. Ini kita kalau kita list dulu daftarnya jenis kendaraan. Kita kalau di lingkungan rumah ya. Kalau rumahnya di jalan raya mungkin banyak sekali nggak bisa dihitung. Tapi kalau lingkungan rumah perumahan atau mungkin jalan-jalan desa kecil bisa dihitung. Sepeda kita kalau ada yang lewat kita garis namanya pakai turus. Oh sepeda lewat ding dong 1. Sepeda lagi lewat ding dong 1 kayak gitu ya. Kemudian sepeda motor kita pakai namanya ini turus. Caranya gini. Oh sepeda motor lewat 1, lewat lagi 2, lewat lagi 3, lewat lagi 4, lewat lagi 6. Nah kita tutup kayak gini. Oh ini tutupnya kurang harusnya gini ya. Nah ini contohnya saja. Setelah kita turus ya biar lebih mudah kalau kamu nulis pakai
angka 1, 2 nanti coret malah kesuwen. Misalnya ada 1 lewat, oh sekarang 2, 3, itu malah lama. Jadi kita pakai terus saja. Jadi nah lewat garis ya. Dari sini kita pakai setiap 5 itu kita kasih ikat jerit gitu. Kayak rumput ya ini. Berarti ini 5, 5, 10 berarti ada 12. Biasanya buat tabel dulu dalam penelitian. Sepeda motor. Jadi yang sering kendaraan yang sering digunakan orang itu sekarang sepeda motor. Misalkan di sini 33. Becak itu sudah jarang ya, apalagi di Jakarta itu beberapa sudah dilarang. Kalau di Karanganyar khususnya itu masih banyak lah becak. Kalau kamu pengen lihat itu di Pasar Joge ya, itu ada beberapa becak yang ngetem. Tapi paling banyak itu di Solo. Di Solo itu kalau kamu ke Pasar Klewer atau ke Beteng itu pasti becak berlalu lalang membawa barang dagangannya. Ya, ini ada 2. Terus kemudian mobil. Ya, sekarang dari yang sepeda motor kemudian mobil itu kendaraan yang lumrah dipakai. Ini ada misalkan ada 16 kayak itu. Bisa juga penelitian kelasmu juga bisa dipakai. Misalkan kita mau penelitian temenmu, kamu tanya berapa umurnya, ukuran sepatu anak. Bisa aja kamu pakai misalkan terendah biasanya anak 36, 37, 38, terus ada yang anak gede 43 itu paling besar ya. Biasanya anak-anak. Lah kamu tanya, Dido, sepatumu berapa? 37 kamu garis ini. Nani, sepatumu berapa? 38 kamu garis itu. Elsa, Cristiano Ronaldo, nah, itu kita garis ya gitu tinggal diri. Garis 4 kita tutup gini ya. 4 kita tutup gini. Dan nanti itu namanya penelitian. Ingat-ingat penelitian. Kemudian cara yang lain. Wawancara. Ya, tadi penelitian itu mohon maaf, karena penelitian itu kita melihat sendiri. Kalau wawancara itu tadi yang saya gunakan ya. Ya, wawancara. Ya, penelitian sebenarnya wawancara juga bisa dimasuk penelitian ya. Jadi setelah penelitian kita nonton sendiri, kita data sendiri. Ini wawancara itu tanya, boleh wawancara. Kira-kira tinggi badannya Dita berapa? Kita kasih 150 kita tulis. Oza berapa ini? Aning Dita berapa ini? Lah nanti kita punya data, misalnya satu kelas itu tinggi badannya berapa? Ya. Data-data ini digunakan untuk mengambil keputusan. Misalkan untuk membuatkan kaos itu ukuran datanya berapa? Mau dibuat untuk olahraga, jadi kita cek tinggi badannya berapa? Atau membuat data yang lain. Setiap data itu berfungsi macam-macam. Data penduduk, data apa-apa itu yang menguasai data itu biasanya adalah yang menguasai dunia. Contohnya Facebook. Facebook itu mempunyai data kita. Jadi kebutuhan kita itu tahu ada iklan masuk. Kadang HP kita nggak tahu ada iklan kling penawaran laptop. Oh ternyata kita pernah mencari laptop. Jadi mereka mengumpulkan data-data apa yang sudah kita cari di dunia maya. Itu adalah data ya. Atau mungkin data tambang emas di mana di Indonesia, kayak di Kongo ada emas kayak gitu ya. Banyak sekali data itu sangat berfungsi. Pertama tadi penelitian, wawancara, yang ketiga adalah angket kuesioner. Jadi angket. Kalau kamu males nonton ya apalagi tanya satu-satu, kita buat angket atau kuesioner. Misalkan kuesioner makanan favorit kelas 5. Kamu buat ya di print, di fotokopi, digunting-gunting, nama seluruh ngisi. Misalkan namanya adalah Amanda ya, Amanda Manopo ya, Amanda ya. Pilih salah satu favorit dia makannya apa sukanya, hanya salah satu aja. Paling saya suka seafood, saya suka bakso juga, tapi suruh milih. Oh saya tidak suka, saya sukanya adalah tempe, itu tulis tempe ya. Jadi kamu sebarkan ini. Walaupun ini sebenarnya bagian dari penelitian. Jadi penelitian itu ada wawancara, ada angket, ya ada tes itu ada penelitian. Tapi ini pengumpulannya kita buat kalau pertama neliti, terus kemudian kita tanya wawancara, yang kedua adalah angket, tiga adalah angket. Ya kita lebih enak, tapi kita ngerekapnya juga lama ya. Nanti kamu rekap, setelah ini direkap. Oke. Setelah angket, atau apa itu angket? Dengan menggunakannya kita dapat mendapatkan data secara tidak langsung. Misal kita ingin mengetahui makanan favorit seluruh kita, maka kita menggunakan angket. Angket itu kayak semacam isian ya. Ya, pertanyaan dan tinggal kita isi ya. Sebagai ini contohnya. Lanjut. Yang keempat adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung itu sudah ada dicatat. Kalau tadi ditelitian kita melihat. Kalau ditelitian sepeda motor lihat. Kalau ini gini, misalkan kamu ke perpus, ya kita catat langsung untuk mencari data. Buku misalkan jenis buku kamu cek, ensiklopedia ya tentang tanaman, hutan, atau tentang antariksa itu ada 150 buku. Kamu cara ngetek ya seharusnya di sini ada tulis dulu sebelumnya. Ada turus. Sebenarnya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 kayak gitu terus dan seterusnya ya. Novel, masuk novel sini.
1, 2, 3. Wah, kamu rapikan. Oh, ternyata setelah dihitung atau kemudian kamu bagi-bagi dulu hitung. Oh, ternyata ensiklopedia itu paling banyak. Oh, enggak deh, ada 150. Oh, novel cuma 95. Ya. Buku sekolah tentu paling banyak kalau di perpustakaan sekolah. Kalau di rumah Pak Deta itu yang paling banyak adalah buku tentang novel dan olimpiade. Komik sedikit sih ya. Komik itu apa namanya itu? Ada sih komik tapi nggak sampai ratusan, paling puluhan lah kalau komik ya. Kalau yang banyak buku matematikanya Pak Deta itu puluhan ya. Tapi belum sampai 100 sih. Kalau novel hanya beberapa. Ya lebih dari 10 juga. Tapi ya perpustakaan diusahakan di rumah itu punya perpustakaan mini ya, selain kita pakai perpustakaan di sekolah. Coba cek ya, ada yang paling sering mungkin ada majalah mingguan ya, kayak Bubu ya. Oh, sekarang nggak ada ya. Donald Bebek itu dari kecil Pak Dita bacanya Bubu sama Donald Bebek itu suka ya. Terus kalau sekarang itu Hadila, ada Ciluk Bah gitu, ada itu nanti kita bisa catat langsung. Lah gunanya apa tak? Lah gunanya itu kita tahu, oh bacaan kita tiap hari itu apa? Di rata-rata apa? Berdasarkan ini ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita sudah tahu cara apa namanya, nak, cara mencari data ada 4. Saya ulang lagi. Yaitu saya ulang lagi ya, ada 4. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian. Yang kedua adalah apa tapi wawancara. Ingat-ingat. Nah, ini pelajarannya itu apa namanya, tidak matematika tapi IPS ya, pengetahuan ini, ilmu pengetahuan umum. Kemudian angket ya, atau kuesioner. Yang keempat adalah pencatatan langsung. Nah, ini mohon maaf hari ini tidak Zoom ya, minggu depan lagi Zoom lagi dengan Pak Deta. Saya pengen sekali-kali juga buat video lagi ya. Next, membaca data. Nah, kalau udah data jadi, wah ini misalkan temanmu yang buat. Ini adalah apa ini, data yang mereka pelajari. Ini ada hobi mata pelajaran favorit siswa. Itu sudah dibuat data misalkan oleh si apa namanya, misalkan si Rizal itu membuat data kayak gini. Lah, kamu dari sini bisa membaca. Oh, ternyata data dari kumpulan ini banyak 15 anak itu menyukai matematika. Yang suka bahasa Indonesia itu 8 anak. Yang suka bahasa Inggris 7 anak. IPA 12 anak. IPS 3 anak. Lah, Rizal ini misalkan ini sudah ngambil berapa orang, kita jumlahkan ya. 15 tambah 8 23 ya. 23 tambah 7 30, 42 45. Berarti ini ada 45 orang yang diteliti ya. Kemudian ini misalnya 2 kelas ya. Kalau satu kelas kan cuma 25 ya. Oh, kelas regulernya ada 40 ya. Enggak, sekarang yang kelas 5 itu maksimal 38. Oke, next. Yang pertama baca data bisa ya, kalau kayak gini mudah sekali. Ya, ini pelajarannya sangat mudah. Yang nomor 2, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar itu ada gambar. Nah, ini ada keterangan nih. Oh, setiap kayak gini itu 100 buah ya. Ini adalah penjualan kue. Wah, kalau kuenya penjualan kue lah segini itu 100 buah. Berarti kalau kayak gini berapa? 1 2 3. Oh, berarti 300. Ini berapa? Oh, 100 kali 2 200. Ini kalau separuh tok. Nah, separuhnya dari ini berarti 100 tambah 50. Berarti 150 gitu ya. Ini 200, ini 350 ya. Dah, ini adalah contoh kue. Jadi Agustus itu 300. Jadi penjualan terbesar bulan Desember. Biasanya Desember itu apa namanya, liburan. Jadi liburan itu banyak yang apa namanya itu beli pesan kue gitu. Atau mungkin umat agama yang lain merayakan Natal, tahun baru mungkin, kalau kita tidak ikut ya. Oke, next. Nah, ini membaca dalam bentuk diagram. Kalau contohnya ini adalah makanan favorit kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar. Diagram batang di sini pasti ada di perpustakaan setiap sekolah, pasti ada. Karena ini salah satu apa nih, akreditasi sekolah itu ada diagram batangnya. Ya, kalau nggak ada berarti kurang lengkap. Ya, dibuat. Bedanya apa dengan ini? Kalau ini cuma kayak gini, wait. Kalau ini cuma angka, kalau ini diagram batang, biar kelihatan. Membandingkannya lebih mudah, membacanya lebih mudah. Contohnya gini, bakso. Ya, yang suka bakso itu ada 20 orang. Paling tinggi langsung ketemu di sini. Lah, tinggi itu di sini. Oh, paling tinggi itu di sini. Wait, nah. Paling tinggi itu di sini misalkan adalah ya ini ya. Itu 25 orang. Itu makan soto. Oh, ternyata makanan favorit anak MI kelas 5 itu adalah soto ya. Paling nggak suka itu adalah sate dan gado-gado. Wah, padahal sate itu enak ya, apalagi sate kambing. Wah, itu makanan favorit ya.
Rasul kita aja Nabi Muhammad itu makannya favorit ya sate kambing ya, karena di Arab sana ya itu biasanya orang itu makannya ya kambing, beda dengan kita ya, kita makannya ayam. Ya ini ayam, mie ayam, ada gado-gado itu juga favoritnya Pak Dita ini, gado-gado. Tahu kupat itu jarang ya. Ini kare ya, bukan kere ya. Kare itu kayak soto tapi pakai santan, itu namanya kare. Ya, oke, lanjut ya. Ini membaca diagram batang. Oke, next. Ini adalah diagram garis ya. Data ekspor kain batik PT Batik Tulis. Ya. Kok ini tahun 2017 Pak, enggak 2018. Nah, buku ini diterbitkan tahun 2017. Jadi saya ngambil yang terakhir itu 2017. Cara bacanya gini, perhatikan. Tahun 2002 ada beberapa fungsi kalau dari perusahaan biasanya kita pakai diagram garis. Kenapa? Dia ada fluktuatifnya, ada naik turun pencapaian kayak gitu. Kalau gini kan susah. Ya, ini ya bisa sih, tapi jarang, terlalu ribet. Kalau ini lebih simpel. Ya, kalau kayak gini lebih mumet lagi, biasanya tidak digunakan di perusahaan. Apalagi ini, ya perusahaan tidak bisa membaca dengan. Kalau ini cermat. Oh, ada grafik peningkatan penjualan kain, ya kain PT Batik Tulis. Ya, misalnya tahun 2013 itu 200 ton. Ya, ini dalam ton loh ya. Jangan 200 lembar ya, pabrik jual 200 lembar ya bangkrut ya. Pabrik itu jualnya ton-tonan, enggak hanya kilo, ton. Beberapa 1 ton itu masuk 1 truk ya, 200 truk. Jadi produksi setiap hari 24 jam. Ya, itu tahun 2013. 2014 naik lagi, 2015 itu 300. Wah, ternyata 2016 itu terjadi krisis misalkan. Pasti ada alasannya kenapa turun. Biasanya para analisis kenapa turun. Wah, bahasa Inggris sih. Karena pekerjaannya biasanya dari harus pintar bahasa Inggris. Walaupun orang Jawa, kita orang Indonesia yuk harus pintar bahasa Inggris. Because this is a monetary, apa mungkin this is a COVID. Nah, jadi bisa apa namanya terjadi penurunan. Apalagi tahun ini, tahun 2021 itu hancur-hancur, ibaratnya masa resesinya para pabrik. Banyak pabrik yang belum dengar, banyak orang-orang yang di PHK. Mal-mal pajak itu karena alasan COVID ya. Sekolah-sekolah saja tutup ya. Tapi MI Muhammadiyah Gurarangannya juga tutup, tapi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan daring. Nih, contoh lagi tahun 2017 meningkat 350 ton ya. Kalau ada pertanyaan berapa selisih tahun 2017 dengan tahun 2013, berarti selisih itu tinggal dikurangi 350 dikurangi 2000, berarti selisihnya 150 ton. Nah, misalkan kayak gini ya. Tinggal dibaca aja. Pelajaran hari ini mudah, tinggal membaca saja. Yang mungkin sudah dipelajari di kelas 4. Ya. Nanti yang susah-susah nanti. Ini yang mudah-mudah aja. Oke, lanjut. Membaca dalam, ya ini adalah materi tersulit dalam data, yaitu diagram lingkaran. Kenapa saya bilang sulit? Sebenarnya nggak sulit, sebenarnya bisa lah, mudah lah. Cuma karena banyak nilainya anak-anak yang ketika ada diagram lingkaran itu salah, maka saya bilang sulit. Sebenarnya sulit kok. Kalau udah paham mudah itu, perhatikan nih. Data golongan 50 orang siswa. Ya, MI Muhammadiyah Karanganyar, golongan darah ini. Nah, ini contohnya adalah O. Ini O. Ya, kan ada keterangannya. Oh, ini adalah AB. Nah, ini adalah apa nih? A. Ini A ya. Bentar. Ini adalah A, benar. Dan ini adalah B, bebek. Oke. Jadi paling banyak itu O. Lah, pertanyaannya gini. Golongan darah O itu berapa toh? Kita kan udah belajar pecahan ya. Golongan darah O itu berapa toh? Ya. Lah, kita kan udah belajar pecahan 40%. Lah, caranya 40% dari siswanya kan 50 siswa. Berarti 40/100 kali 50. Kita coyet nolnya. Coyet. Ya, 4 kali 5 adalah 20. Jadi yang O itu adalah 20 siswa. Oke. Terus kemudian A. Di sini ada 30% ya, cara 30/100 kali jumlah totalnya. Jumlah totalnya kan 100%, yaitu 50 orang. 50 kita pakai coyet lagi, coyet ya. Jangan coret ya, coyet ya. 15. Oke. Jadi A itu ada 15 siswa. Terus kemudian B, bebek. B itu golongan darah itu ada O, A, B. Nanti kalau resusnya udah resus positif atau resus negatif belajarnya nanti udah gede. Yang tahu kita hanya yang dominan aja 4. A, B, O, A, B ya. B-nya ada 20%, 20/100 kali 50. Nanti jawabannya 10 ya. Yang AB cuma 10% juga.
10% berarti 10/100 kali 50 ya. Coret berarti cuma 5 siswa. Oke. Dah. Materi hari ini selesai. Loh, enakan. Enak, sekarang kita latihan. Materinya udah selesai. Ya, tinggal baca. Contoh latihan. Nanti ada habis ini ya, kalian ngerjakan soal di Google Form ya. Soalnya mirip ini ya, yang tidak lihat videonya ya terpaksa ngerjakan. Ini nanti mirip ya. Berikut adalah nilai ulangan harian matematika Deta selama 1 semester. Nilainya 7, 7, 8, 7, 9, 8, 10, 7, 8, 9. Pertanyaannya, berapa kali Deta ulangan matematika kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 kali. Berapa kali Deta mendapat nilai 8? Kita hitung 1, 2, 3. Oh, 3 kali. Berapa nilai tertinggi Deta? Yang tertinggi ini berarti 10. Gitu. Mudah ya. Next. Berikut. Berapakah jumlah siswa kelas 5? Wah, kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ini ada 3. Berarti 10 kali 3. Ya, ada 30 ya. Gitu, siswanya 30. Pertanyaan, berapa berat siswa yang paling berat? Wah, cari ini. Ada 60, ini ada 60 ini. Ada yang lebih dari 60 enggak? Kita cek. Ini berarti ini yang paling berat adalah 60. Ya. Kotak E, jangan lupa jawaban itu. Berapa banyak siswa yang memiliki badan 40 kilo? Nah, kita hitung aja. Kita kasih bundaran warna, misalkan warna ini ya. Yang 40 kilo. Oh, enggak ada. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ya. Berarti jawabannya ada 4. Oke ya. Udah ya. Berarti yang 40 ada 5. Selesai. Gitu saja latihannya. Slide-nya ada 5 sih, 5 soal. Nomor 3. Berapa banyak siswa yang menyukai basket? Basket 4. Selesai kan, gampang kan? Oh iya, untuk membuat 4 itu biasanya ada ininya ya. Ini. 4 itu ada ininya loh. Nggak boleh gini. Nggak boleh ini loh. Nggak boleh gini atau gini. Yang benar ini agak maju ya, atau ini ada ini, ada plusnya ini loh. Ini jadi membuat 4, ini salah ya. Oke, banyak siswa yang menyukai badminton, mana yang 8? Ya 8 gini buatnya, jangan gini ya, lucu ya. Olahraga apa yang disukai oleh 11 siswa? Yaitu sepak bola. Sepak bola memang olahraga favorit dari kaum laki-laki. Biasanya laki-laki suka bola. Nanti kalau udah gede sukanya nonton bola. Kalau disuruh main bola menggeh-menggeh. Gitu ya. Next. Ya kayak tadi nih ya, piktogram ya, gambar ya. Bukan ya, diagram gambar ini, bukan piktogram ya. Ini desa buah dalam hasil panen anggur desa buah dalam 3 bulan. Jika ini 10 kilo, jadi ini 10. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 40 tambah 5. Ini 45. Misalnya kita hitung sekalian dulu. 1, 2, 3, 30 tambah 5. 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Pertanyaan, berapa kilo panen anggur pada bulan Mei? Ya, Mei adalah 45. Ya, ini salah ini ya, 4. Nah. Terus, berapa kilogram panen anggur paling banyak? Paling banyak 60 kilogram. Buah apa hasil panen anggur paling sedikit? Bulan apa? Paling sedikit yaitu bulan Juni. Ya. Selesai ya. Oke, soal latihan terakhir nomor 5. Perhatikan diagram batang jenis alat musik kesukaan siswa kelas 5 ini. Ya. Berapa banyak siswa yang meminjam komik? Ya, ini komik. Cara baca ini kan komik. Bacanya ini di sini 20. Berarti jawabannya adalah 20 siswa. Kan banyak peminjam itu siswa. Buku apa yang paling banyak dipinjam siswa? Nah, paling banyak di sini ada paling tinggi 30. Kita tulis majalah. Nah, pertanyaannya berikutnya, berapa banyak? 30 buah. Ya, ini 20 siswa. Biasanya kasih satuan ya. Buku apa yang paling sedikit dipinjam siswa? Ini cerita rakyat ya. Cerita rakyat. Berapa banyak? Di sini itu ada 15 buah. Oke, berarti ini dalam 1 bulan. Kalau ini dalam 1 bulan berarti sangat minim sekali ya peminjaman. Jadi kurang. Udah, I think enough. Ya, hari ini cukup sekali. Terima kasih. Tetap anak-anak hari ini pelajaran, kalau bingung nanti diulang lagi, video ini nggak lama kok ya, diulang lagi nanti bisa anak-anak latihan mengerjakan
soal yang saya share pakai Google Form. Mudah kok, hanya 10 soal mudah ya. 5 sampai 10 soal mudah. Semoga anak-anak tetap sehat ya, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga, ya tetap stay at home di rumah saja kalau nggak perlu, kalau penting ya sedikit jalan-jalan nggak apa-apa, maksudnya di lingkungan sekitar aja, nggak usah piknik-piknik ya, pikniknya virtual aja, lihat HP. Ya jangan terus-terus ya. Oke, kita aja cukup. Terima kasih. Moga segera kita bertemu lagi. Ada kurang lainnya Pak Dita, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.